Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran. Kenalkan, saya Fahridatul Solihah, NPM 21103030002. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Putri, NPM 2120 30 30 48. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Wisaba, NPM 21203030383. Perkenalkan, nama saya Nidem Hairi Zakia, NPM 2120303036. Sebelumnya, apa sih yang ada dalam pembelajaran itu? Dalam materi pembelajaran ini, kita akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan teknik pembelajaran. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan sebuah visi atau pola pikir seorang guru atau pendidik pada suatu aktivitas pembelajaran yang mana hal itu digunakan untuk mendukung dan menjadikan lingkungan belajar dan interaksi yang ideal sesuai apa yang diharapkan pendidik. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran sendiri merupakan suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis, atau dengan kata lain, metode pembelajaran adalah prosedur yang diterapkan oleh pendidik atau guru dalam mengimplementasikan rencana-rencana praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan sebuah usaha menggunakan strategi-strategi sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Dalam bahasa Latin, strategia memiliki arti seni yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi dalam pembelajaran sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama, SPI, SPE, SPBM, SPK, dan SPPKB. Dari berbagai jenis strategi tersebut memiliki fungsi menyediakan konten pembelajaran untuk siswa serta menyediakan informasi atau bahan yang akan digunakan untuk pembelajaran menunjukkan terhadap suatu kinerja. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan metode yang digunakan guru dalam menyampaikan bahan ajar yang telah disusun dalam metode berdasarkan pendekatan yang dianut. Dalam pelaksanaannya merupakan implementasi metode pembelajaran secara spesifik, misalkan saja diskusi yang dapat digunakan untuk menilai mana siswa yang aktif dan mana siswa yang kurang aktif. Contoh pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual adalah proses belajar di mana guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata. Guru akan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini menuntut siswa untuk berpikir secara kritis sehingga dapat mengembangkan potensi setiap individu pada siswa. Hasil belajar melalui pendekatan ini diharapkan dapat lebih bermakna bagi para siswa. Yang kedua, ada pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini menekankan pengembangan diri pada siswa melalui proses berpikir secara kritis. Jadi, pada saat pendekatan ini, guru tidak akan mengajarkan kepada siswa bagaimana cara menyelesaikan suatu persoalan atau suatu permasalahan, atau mengatakan benar atau tidaknya suatu jawaban. Guru cenderung mendorong siswa untuk menemukan atau menekuni cara bagaimana menyelesaikan permasalahan dengan cara kritis dan menyikapi berbagai opsi jawaban yang ada. Selanjutnya ada pendekatan deduktif. Pendekatan ini adalah pendekatan yang proses pembelajarannya bermula pada penjelasan tentang hal yang bersifat umum, lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Guru akan menerangkan teori, konsep dasar, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran. Kemudian diikuti penerapan atau contoh-contohnya. Kemudian ada pendekatan induktif. Pendekatan ini adalah kebalikan dari pendekatan deduktif. Pembelajaran pada pendekatan deduktif ini bermula dengan penyajian keadaan khusus yang kemudian digeneralisasikan. Pendekatan induktif ini menekankan pada pengamatan terlebih dahulu, kemudian kesimpulan,
diambil dari fakta-fakta yang ditemukan. Lalu ada pendekatan pemecahan permasalahan. Pada pendekatan ini, siswa didorong menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang jarang ditemui atau masih belum dikuasai. Nah, pembelajaran pada problem solving ini bertujuan agar siswa dapat menggunakan pemikiran seluas-luasnya. Dalam berpikir rasional, siswa dituntut menggunakan logika untuk menentukan sebab akibat, menganalisa, memprediksi, dan menarik sebuah kesimpulan. Selanjutnya ada pendekatan open-ended. Pendekatan ini tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan suatu jawaban, tapi lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Terdapat berbagai alternatif jawaban, tidak hanya benar ataupun salah saja. Pertanyaannya juga bersifat luas, umum. Lalu, menuntut para siswa untuk berpikir secara aktif. Pendekatan proses ini juga menuntut para siswa untuk bersifat terbuka dan selalu aktif. Selanjutnya ada pendekatan proses. Dalam pendekatan proses ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut dan menghayati proses penemuan atau penyusuan suatu konsep. Dalam pendekatan ini, siswa harus bisa mengilustrasikan atau melakukan percobaan, kemudian berhipotesis, dan pendekatan ini juga penting untuk melatih daya pikir dan psikomotor peserta didik. Yang terakhir ada pendekatan saintifik. Pendekatan ini adalah pendekatan ilmiah yang mendorong siswa untuk belajar melalui tahapan saintifik. Pendekatan saintifik ini dalam kurikulum 2013 menggunakan 5 langkah, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Contoh strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Strategi pembelajaran yang satu ini merupakan strategi dengan kadar yang mempunyai pusat pada guru yang paling tinggi. Akan tetapi, strategi ini merupakan strategi yang paling sering digunakan. Contoh dari strategi pembelajaran langsung ini adalah metode ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran latihan, eksplisit, serta demonstrasi. Selanjutnya ada strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi pembelajaran ini menggambarkan terdapat bentuk keterlibatan siswa yang paling tinggi, karena guru mempunyai peran penting paling sebagai penyidik saja. Penggambaran inferensi data juga pembentukan hipotesis. Selanjutnya ada strategi pembelajaran interaktif. Jenis strategi ini adalah bentuk interaktif yang mengarah pada bentuk diskusi dan juga saling berbagi di antara siswa. Yang terakhir ada strategi pembelajaran melalui pengalaman. Strategi pembelajaran ini adalah strategi yang menggunakan cara pembelajaran dengan sequence induktif yang memusatkan siswa dan juga orientasinya pada suatu kegiatan yang ada. Contoh teknik dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu teknik ceramah. Guru memberikan materi di depan siswa secara lisan. Yang kedua, teknik diskusi. Teknik ini adalah suatu teknik pembelajaran di mana guru menyajikan suatu permasalahan dan siswa diminta untuk mengungkapkan ide, opini, argumentasi. Peran guru nantinya akan cenderung menjadi seorang narator. Yang ketiga, teknik tanya jawab. Suatu teknik di mana guru memberikan berbagai pertanyaan kepada siswa yang bertujuan membangun pemahaman mereka akan materi yang sedang dipelajari. Yang keempat yaitu teknik penugasan. Teknik ini adalah pemberian tugas atau latihan soal atau instruksi pada siswa setelah guru selesai memberi materi. Yang kelima, teknik simulasi. Teknik pembelajaran ini merupakan suatu teknik pembelajaran di mana siswa seolah-olah mengalami sendiri suatu momen atau peristiwa. Diharapkan siswa dapat merasakan, menghayati, dan memahami apa yang sedang mereka pelajari dengan cara mengalami sendiri kejadian tersebut. Yang keenam yaitu teknik inquiry. Teknik ini
di mana siswa diminta membahas sebuah permasalahan bersama dengan temannya dalam kelompok kecil, lalu kemudian membuat sebuah laporan tertulis dan menyampaikannya di depan guru ataupun teman yang lain. Yang ketujuh yaitu teknik eksperimen. Sebuah teknik yang memberi kesempatan siswa untuk melakukan praktik di dalam proses pembelajaran, baik berupa eksperimen maupun demonstrasi. Dalam melakukan teknik eksperimen atau demonstrasi, para guru wajib memperhatikan keselamatan dan efisiensi pembelajaran dari siswa maupun properti yang ada. Yang kedelapan, teknik karya wisata. Sebuah teknik yang mengajak para siswa mempelajari materi bukan di dalam kelas, tetapi melalui kunjungan langsung ke sumber pelajaran. Yang kesembilan yaitu teknik tutorial. Teknik pembelajaran populer di mana guru lebih mengedepankan peran sebagai seorang tutor atau mentor. Di dalam teknik ini, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk membuat suatu tugas tertentu seperti eksperimen, pengamatan, atau menciptakan suatu produk. Yang ke-10 yaitu teknik problem solving. Teknik ini di mana siswa diminta untuk memberi kesempatan dan dimotivasi untuk memecahkan suatu masalah yang sengaja disajikan dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran yang pertama, model problem based learning atau PBL. Model pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada suatu masalah di dunia nyata untuk memulai pembelajaran dan merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Masalah tersebut akan diselesaikan melalui penyelidikan dan diterapkan dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Model pembelajaran ini merupakan pengembangan kurikulum dan proses pembelajaran. Ciri utama dari model pembelajaran ini adalah dimunculkannya masalah pada awal pembelajaran. Pelaksanaan model problem based learning terdiri dari 5 tahap proses, yaitu cara pertama proses orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Yang terakhir yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Dan yang kedua yaitu model discovery learning. Model ini merupakan model pembelajaran yang menekankan pada pengalaman langsung dan pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin ilmu melalui keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Bahan ajar yang disajikan dalam pembelajaran ini adalah dalam bentuk pertanyaan atau permasalahan yang harus diselesaikan oleh siswa. Jadi, siswa memperoleh pengetahuan yang belum diketahuinya tidak melalui pemberitahuan, melainkan melalui penemuan sendiri. Pada model ini, guru berperan sebagai pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif. Guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan. Yang ketiga yaitu model pembelajaran inquiry. Model ini merupakan model pembelajaran yang menekankan kepada siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran, di mana siswa dapat menemukan atau meneliti masalah berdasarkan fakta untuk memperoleh data, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dan pembimbing siswa dalam pelajaran. Karakteristik dari model pembelajaran inquiry yaitu yang pertama, model inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, model inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Jadi, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, tetapi mereka berperan sendiri untuk menemukan inti dari materi pelajaran itu sendiri. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap rasa percaya diri.
Tujuan dari penggunaan metode inquiry yaitu untuk mengembangkan berpikir siswa secara sistematis, logis, dan kritis atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Model pembelajaran yang keempat yaitu Project Based Learning atau PJBL, yaitu model pembelajaran yang mengorganisasikan kelas dalam sebuah proyek PJBL. Model pembelajaran yang terpusat pada siswa untuk membangun dan mengaplikasikan konsep dari proyek yang dihasilkan dengan mengeksplorasi dan memecahkan masalah di dunia nyata secara mandiri. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Melalui PJBL ini, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan, menuntun atau guiding question, dan membimbing siswa dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. PJBL merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata. Hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha siswa. Model pembelajaran yang kelima yaitu model pembelajaran Children Learning in Science Model atau pembelajaran CLIS, yaitu kerangka berpikir untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan terjadinya kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa dalam kegiatan pengamatan dan percobaan dengan menggunakan LKS. Model pembelajaran CLIS ini bertujuan untuk membentuk pengetahuan atau konsep ke dalam memori siswa agar konsep tersebut dapat bertahan lama. Karena model pembelajaran CLIS ini memuat sederetan tahapan-tahapan kegiatan siswa dalam mempelajari konsep yang diajarkan. Tahapan-tahapan pembelajaran CLIS yaitu yang pertama ada orientasi. Pada tahap ini, guru memusatkan perhatian siswa dengan menanyakan tentang fenomena alam yang sering dijumpai siswa pada kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, pemunculan gagasan awal. Pada tahapan ini, guru mengungkapkan konsepsi awal siswa dengan menghadapkan siswa pada suatu permasalahan yang mengandung teka-teki. Yang ketiga, ada penyusunan gagasan. Tahapan ini terdiri dari pengungkapan dan pertukaran gagasan, perubahan situasi konflik, konstruksi gagasan baru, dan evaluasi. Siswa diberikan LKS dan melakukan kegiatan belajar dalam kelompok secara berdiskusi dan bertukar gagasan untuk menjawab pertanyaan dan masalah dalam LKS. Yang keempat, ada penerapan gagasan. Pada tahapan ini, siswa menjawab pertanyaan yang disusun dalam LKS untuk menerapkan konsep ilmiah mengenai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu ada kaji ulang perubahan gagasan. Pada tahap ini, siswa diberi kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap hasil pembelajaran yang telah diperoleh.